Halo, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Fardina Rastufimit dengan NIM 21070079. Dan saya Maria Gracia Off dengan NIM 2107010101. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Di sini kami akan membahas 3 penyakit. Selamat menyaksikan. Yang pertama, penyakit yang akan saya bahas adalah penyakit menular seksual. Nah, untuk penyakit menular seksual sendiri yang saya pilih adalah penyakit sifilis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini dapat menginfeksi manusia, yaitu bagian kulit, bagian mulut, alat kelamin maupun saraf pada tubuh manusia. Nah, biasanya penularan penyakit ini melalui hubungan seksual. Yang pertama yang kita bahas adalah bagian untuk rantai penularan. Nah, rantai penularan sendiri itu bakteri Treponema pallidum menginfeksi manusia. Nah, manusia sebagai reservoir kemudian menularkan penyakit ini melalui hubungan seksual. Nah, setelah ditularkan, biasanya kelompok-kelompok yang akan rentan terkena penyakit ini adalah kelompok ibu hamil, kelompok LSL atau lelaki seks lelaki, dan juga kelompok PSK atau kelompok pekerja seks komersial. Berikutnya kita membahas segitiga epidemiologi sifilis. Untuk segitiga epidemiologi sifilis itu ada 3, ada agen, host, dan environment. Untuk agen sendiri yaitu bakteri Treponema pallidum. Nah, hostnya itu manusia dan environmentnya itu adalah lingkungan yang kotor. Pada bagian ini kita membahas tentang variabel epidemiologi. Nah, variabel epidemiologi itu terbagi atas 3, variabel orang, variabel waktu, dan juga variabel tempat. Yang pertama, variabel untuk waktu. Biasanya penyakit sifilis ini terjadi pada perubahan iklim atau meningkat pada perubahan iklim, misalnya pada perubahan iklim musim panas ke musim hujan, di mana kelembaban meningkat, maka bakteri akan lebih banyak menginfeksi dan lebih tumbuh dengan cepat. Yang kedua itu variabel tempat. Biasanya untuk tempat-tempat di mana penyakit ini meningkat itu terjadi di negara berkembang. Nah, negara berkembang itu contohnya negara Indonesia. Yang berikut itu variabel orang. Untuk variabel orang sendiri itu ada 3. Yang pertama itu LSL atau lelaki seks lelaki, ada variabel orang untuk ibu hamil, dan yang terakhir itu adalah kelompok PSK atau kelompok pekerja seks komersial. Ini merupakan gambaran epidemiologi triangle. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ketika titik berat itu berada pada agen atau berada pada bakteri. Nah, ketika titik berat berada pada bakteri, maka host atau manusia itu akan banyak yang terinfeksi atau meningkat. Yang kedua itu titik berat berada pada host. Ketika host memiliki imun tubuh yang lemah, maka dengan sendirinya bakteri akan lebih cepat tumbuh dan lebih meningkat. Yang ketiga itu titik berat itu terjadi pada agen. Itu akibat karena bergesernya lingkungan. Nah, biasanya pergeseran lingkungan ini disebabkan karena iklim. Misalnya perubahan lingkungan ketika suatu tempat itu menjadi basah karena hujan dan sebagainya. Yang terakhir adalah poin edukasi. Untuk poin edukasi sendiri itu ada 3 yang saya pilih. Yang pertama itu menyarankan penggunaan kondom ketika berhubungan seksual. Yang kedua itu membuat kegiatan promosi seksual yang aman bagi kelompok PSK dan sebagainya. Yang ketiga itu ada peningkatan perilaku untuk mencari pengobatan. Biasanya peningkatan perilaku untuk mencari pengobatan ini dilakukan agar orang-orang yang mengalami penyakit seks atau penyakit kelamin ini tidak malu untuk pergi berobat ke rumah sakit atau tempat pengobatan lainnya. Penyakit kedua yang saya bahas adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Nah, untuk penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang saya pilih adalah penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru manusia. Nah, penderita penyakit ini memiliki gejala seperti sesak napas dan juga batuk kronis. Ini merupakan gambaran rantai penularan TBC. Nah, bakteri Mycobacterium TB ini kemudian menginfeksi manusia. Nah, manusia yang biasanya terinfeksi ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki penyakit paru-paru atau kelompok rentan. Yang berikut, ketika telah menginfeksi, maka penyakit ini kemudian
tersebar. Biasanya penyebaran penyakit ini melalui udara, melalui batuk, bersin, atau makanan yang telah terkontaminasi. Nah, cara penularannya ini kemudian masuk melalui udara, dan biasanya kelompok-kelompok yang rentan terkena penyakit ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah dan juga kelompok-kelompok yang memiliki faktor usia. Biasanya orang tua atau orang yang lanjut usia akan lebih cepat terkena penyakit ini. Berikutnya adalah segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epidemiologi TB sendiri ada 3, yaitu agen. Agen untuk penyakit TB ini adalah bakteri Mycobacterium TB atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk hostnya adalah manusia, dan juga untuk environmentnya adalah kondisi lingkungan yang buruk, misalnya kondisi rumah yang padat atau kondisi rumah yang tidak memiliki ventilasi udara yang baik. Baik, kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Langsung saja kita lihat variabel epidemiologi. Nah, variabel epidemiologi di sini dibagi menjadi 3, yaitu variabel waktu, variabel tempat, dan juga variabel orang. Nah, variabel waktu. Penyakit tuberkulosis ini dapat terjadi kapan saja. Variabel tempat. Penyakit TBC ini sudah tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Menurut WHO, Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang memiliki insidensi penyakit TBC yang tinggi. Yang ketiga, variabel orang. Penyakit TBC ini dapat menyerang siapa saja, namun ada beberapa kelompok yang tergolong sebagai kelompok rentan. Yang pertama ada bayi, yang kedua ada anak-anak, dan yang ketiga ada lansia, karena kekebalan tubuh mereka yang masih lemah. Berikut kita melihat epidemiologi trianjak. Yang pertama, titik berat pada agent. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa host meningkat dan agent menurun. Dapat dikatakan bahwa agent di sini mendapatkan kemudahan untuk menyerang host karena imunitas yang rendah. Yang kedua, titik berat terdapat pada host. Nah, di sini host menurun dan agent meningkat. Contohnya peningkatan jumlah penduduk dan juga usia rentan TBC dapat meningkatkan penyakit TBC. Yang ketiga, titik berat environment. Nah, lingkungan di sini dapat mempengaruhi host dan juga agent. Perubahan lingkungan di sini dapat menyebabkan agent meningkat dan host menurun, ataupun host meningkat dan agent menurun. Berikut kita melihat faktor risiko. Yang pertama, lemahnya sistem imunitas. Nah, lemahnya sistem imunitas ini dapat diakibatkan karena seseorang tersebut memiliki komplikasi ataupun mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, bayi, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang beresiko. Yang ketiga, kebiasaan merokok dan juga mengonsumsi alkohol mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, orang dengan kedekatan dengan penderita TBC memiliki kemungkinan besar terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini juga karena penularannya sendiri melalui droplet. Berikut yang dapat diedukasikan kepada masyarakat. Yang pertama, meningkatkan imun tubuh. Meningkatkan imun tubuh di sini bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, serta juga mengatur aktivitas dan juga olahraga. Yang kedua, menggunakan masker saat berinteraksi. Kita tahu bahwa TBC itu ditularkan melalui droplet, jadi penggunaan masker ini sangat dianjurkan dan sangat diedukasikan. Yang ketiga, menghentikan minuman yang beralkohol dan juga menghentikan kebiasaan merokok. Yang keempat, meningkatkan kesehatan lingkungan. Dan yang kelima, memeriksakan dahak apabila seseorang tersebut merasa dirinya itu tidak sehat. Mungkin saja dia terinfeksi TBC. Baik, kita masuk ke penyakit yang ketiga, penyakit saluran pencernaan. Kami memilih penyakit demam tifoid atau tifus. Langsung saja, penyakit tifus adalah penyakit tular melalui transmisi vektor dan
kurikulum yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang terkontaminasi pada makanan atau minuman seseorang. Gejala dari penyakit ini yaitu seseorang dapat mengalami demam 1 minggu hingga lebih. Berikut rantai penularan. Penularan tifus terjadi melalui muntahan dan juga feses yang dikeluarkan oleh penderita tifus itu sendiri. Jadi muntahan dan feses ini mengandung bakteri Salmonella typhi. Ketika muntahan dan feses ini terbuka dan tidak tertutup, itu bisa dihinggapi oleh lalat sebagai vektor ataupun debu. Nah, lalat ini akan yang hingga pada muntahan atau feses ini akan membawa bakteri tersebut ke makanan ataupun minuman, sehingga makanan dan minuman itu terkontaminasi. Lalu feses juga dapat berada pada jari-jari tangan atau kuku seseorang. Kemudian tangannya digunakan untuk makan dan minum, sehingga makanannya itu terkontaminasi dan mengakibatkan dirinya menderita penyakit tifus. Berikut faktor risiko. Yang pertama, kebiasaan tidak mencuci tangan setelah buang air kecil dan juga buang air besar. Yang kedua, sanitasi lingkungan yang buruk. Sanitasi lingkungan yang buruk seperti pembuangan feses di sembarang tempat, lalu muntah di sembarang tempat, makanan yang tidak ditutup sehingga bisa dihinggapi lalat. Yang ketiga, orang dengan kondisi autoimun. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi yang dibawa oleh vektor maupun melalui jari-jari tangan. Yang kelima, melakukan seks oral. Nah, seks oral ini dilakukan dengan seseorang yang menderita TB. Variabel epidemiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu. Waktu di sini yang dimaksud adalah perubahan iklim. Di sini ketika musim hujan itu dapat menyebabkan tingginya terinfeksi bakteri Salmonella typhi ini. Dilihat dari hostnya akan menurun dan agentnya meningkat, begitupun dengan environmentnya tidak stabil. Yang kedua, tempat. Penyakit tifus ini terjadi di daerah tropis dan juga subtropis, dan juga di daerah yang sanitasi lingkungannya buruk serta sumber airnya itu tidak sesuai dengan standar dan tidak higienis. Yang ketiga, orang. Semua orang dapat terpapar oleh bakteri Salmonella typhi ini. Berikut kita melihat epidemiologi triangle. Yang pertama, titik berat pada agent. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa banyak agent atau bakteri yang menginfeksi host atau manusia. Yang kedua, titik berat pada host. Contohnya itu ada kekebalan tubuh yang melemah sehingga memudahkan bakteri untuk menginfeksi. Yang ketiga, titik berat pada environment. Nah, titik berat pada environment ini ada 2 kemungkinan, yaitu jika host meningkat, agent menurun, dan agent meningkat, host menurun. Ini akan tetap menyebabkan ketidakseimbangan. Kita akan melihat yang perlu diedukasikan kepada masyarakat. Di sini yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bersih. Makanan yang bersih ini makanan yang belum terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi karena diolah secara bersih dan higienis. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah buang air kecil, buang air besar, sesudah makan dan sebelum makan.